Selamat siang semuanya. Iya, terima kasih teman-teman udah hadir di sini semua. Semoga kita semua mau belajar biologi. Karena ini mungkin agak beda dengan talk-talk yang lain. Karena saya adalah bioinformatician. Jadi saya menggabungkan ilmu antara ilmu komputer saya dengan ilmu biologi. Jadi mungkin teman-teman di sini semua pada punya kemampuan yang tinggi di komputer, tapi semoga kita tertarik juga untuk belajar biologi. Kenapa tertarik? Karena ini berkaitan dengan kehidupan kita semua. Kita semua pengen diri sehat dong. Kita semua pengen komputer yang kita pakai bisa dipakai untuk membantu menyehatkan semua orang gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita coba mulai presentasinya. Presentasi aku hari ini judulnya Clustering Human Health Using Vertex AI to Predict Disease Risk. Jadi mungkin sedikit perkenalan dari saya. Aku Kezia, aku Bioinformatics Data Scientist di suatu healthcare company. Dari tahun 2016 saya belajar Computer Science di Universitas Indonesia, lalu saya exchange ke Peking University di 2018. Lalu 2019 saya kerja di RSCM, 2020 sempat di Shopee sebagai Business Intelligence. Lalu 2021 saya bersekolah di Harvard, bersekolah Masters of Biomedical Informatics. Lalu 2021 saya juga cross register. Jadi kalau kita masuk Harvard, kita bisa ngambil kelas apapun di MIT. Jadi kalau ada yang terinspirasi masuk Harvard karena pengen masuk MIT, silakan dicoba. 2022 saya sempat intern di Stripe, lalu setelah itu saya bekerja sebagai full-time data scientist di Harvard School of Public Health. Lalu 2023 saya part-time di Nela Genetics dan saat ini saya bekerja di Kalbe. Oke, saya mau coba tes ombak. Kira-kira teman-teman di sini ada nggak yang keluarganya menderita diabetes? Boleh angkat tangan kalau ada yang keluarganya menderita diabetes. Oke, jadi cukup ya kira-kira sekitar tadi ada sekitar 10 orang. Jadi fun fact, di Indonesia saat ini lebih dari 20 juta orang menderita diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini disebabkan berbagai macam hal. Jadi ada yang disebabkan karena pola hidup, ada yang disebabkan karena kurangnya aktivitas, ada yang disebabkan karena pola makan, tapi juga ada yang disebabkan karena genetics. Jadi genetik ini menentukan sekali apakah bagaimana resiko kita terhadap diabetes tipe 2. Nah, aku pengen cerita saat ini mengenai 2 pasien yang menderita diabetes. Ini pasiennya fiksional ya, jadi ini nggak ada orangnya. Pasien yang pertama namanya Anto. Anto ini orang diabetes tipe 2 yang sering kita lihat. Jadi orang ini overweight atau obese, lalu lemaknya di tubuhnya juga sangat tinggi. Lalu ada sentral adiposity, artinya di dalam organ-organ tubuhnya juga terdapat banyak sekali lemak. Lalu sering sekali merasa lapar, terus susah untuk nurunin berat badan, dan dia punya mildly elevated fasting glucose. Nah, ini kan pasien diabetes yang biasa kita lihat ya teman-teman. Nah, bandingin sama pasien kedua, namanya Budi. Budi ini badannya normal, BMI-nya normal. Dia juga aktif, dia sering olahraga, dia nggak overweight sama sekali. Dia makan juga ya biasa-biasa aja, makan nggak kebanyakan, makan cuma kalau lagi jam makan aja. Tapi sayangnya dia menderita diabetes tipe 2. Jadi dari cerita ini kita bisa ngelihat kalau ternyata orang diabetes tipe 2 itu nggak bisa kita judge simply karena karena lu makan terlalu banyak lu diabetes. Enggak, karena diabetes tipe 2 itu sangat bermacam-macam. Nah, ini yang mau aku bilang. Genetik dari orang-orang itu nggak sama. Mungkin di teman-teman semua udah belajar kali ya di biologi, di SMA. Jadi kalau ayah dan ibu kita, mereka tuh nurunin gen terhadap kita. Jadi kita ini adalah 50% ayah kita, 50% ibu kita. Nah misalnya kalau
meskipun ternyata saudara kita ada yang kurus, tapi ternyata kita bisa loh dapat gen yang menyebabkan kita kemungkinan besar gemuk gitu. Atau misalnya ada nggak yang papanya tinggi tapi ternyata kita pendek. Itu kan ternyata karena ada rekombinasi, ada mutasi dari gen gitu. Jadi ini gen yang bermutasi namanya adalah single nucleotide polymorphism atau kita singkat sebagai SNP, SNPs gitu. Nah, perbedaan-perbedaan genetik ini adalah yang menyebabkan salah satu orang itu bisa menyebabkan punya predisposisi terhadap suatu penyakit tertentu. Misalnya kita kan tahu kalau orang tua kita menderita kanker, kemungkinan kita akan menderita kanker juga. Nah, efek-efek yang disebabkan karena mutasi-mutasi DNA tadi, misalnya perbedaan-perbedaan DNA, ini adalah yang disebut polygenic risk score. Polygenic risk score itu mengukur seberapa mungkin kita menderita penyakit bila dibandingkan dengan orang lain berkaitan dengan genetik kita. Bagaimana cara membuat polygenic risk score? Jadi caranya kita mengukur DNA kita dibandingkan dengan DNA orang-orang. Misalnya saya membandingkan DNA saya dengan orang yang sakit diabetes, atau saya membandingkan DNA saya dengan orang yang sakit kanker. Gitu. Seberapa mirip DNA saya dengan DNA orang yang sakit kanker, itu dibuat ke dalam suatu skor. Semakin tinggi skornya adalah semakin tinggi resiko saya. Jadi tolong diingat kalau resiko itu bukanlah kemungkinan kita untuk mendapatkan diabetes. Jadi misalnya kalau nanti saya baca, resiko saya itu 2 kali lipat. Tapi saya bisa aja tidak menderita diabetes karena saya menjaga misalnya pola makan saya menjaga berat badan saya menjaga olahraga saya, seperti itu. Ini yang tadi saya jelasin ya. Jadi misalnya kita bikin chart normal, kita bikin normal plot seperti ini. Lalu misalnya persentilnya kalau saya ada di persentil yang low, berarti ya predisposisi saya terhadap suatu penyakit itu rendah. Sementara kalau skor saya ada di sebelah kanan, itu berarti predisposisi saya cukup tinggi. Ini yang saya ingin tekankan, genetik itu tidak menentukan nasib kita. Jadi genetik itu adalah starting point. Jadi kita bisa aja kita punya resiko penyakit diabetes atau kita punya resiko obesitas, tapi belum tentu kita akan develop penyakit tersebut kalau kita menjaga lifestyle kita. Gitu. Nah, saya ingin untuk mengajak kita semua mengerti tentang partition polygenic risk score. Tadi kan misalnya kalau udah ada skor ya mengenai misalnya, saya punya resiko tinggi nih terhadap diabetes. Terus pertanyaan selanjutnya, ya udah so what? Apa yang harus saya lakukan? Diabetes itu kan penyakit yang sangat kompleks ya, disebabkan oleh berbagai macam hal. Misalnya salah satunya adalah obesitas, lalu misalnya beta sel, jadi hati saya tidak bisa memproduksi insulin, lalu juga ada penyakit hati dan ada yang lain-lain. Jadi ini akan membantu menjawab so what-nya. Jadi daripada saya punya skor, misalnya saya skornya tinggi, misalnya skor saya ada di persentil 95%, tapi kan saya nggak tahu, setelah itu apa sih yang harus saya lakukan. Jadi partition polygenic risk score ini akan membantu hal tersebut. Nah, saya pengen bawa balik ke cerita yang tadi. Kalau Anto itu, kita bisa lihat, ini datanya palsu ya teman-teman. Jadi Anto itu ternyata resiko diabetesnya tinggi banget tuh, ada di 99 persentil. Tapi ini yang unik. Kita bisa lihat kalau Anto itu penyebab diabetesnya adalah karena lemak tubuh yang berlebihan, karena obesitas, dan karena liver metabolism. Nah, aku pengen tanya ke teman-teman yang lain. Kalau menurut teman-teman yang lain, ingat nggak tadi ceritanya Budi? Jadi Budi itu kira-kira PRS untuk type 2 diabetesnya tinggi atau rendah? Oke, ada yang jawab rendah. Tapi ternyata uniknya Budi type 2 diabetesnya juga tinggi, tapi nggak setinggi sama si Anto tadi sih. Nah, yang unik adalah dia partition PRS-nya untuk obesity itu sangat rendah. Kita bisa lihat kalau ternyata
dia diabetesnya itu meskipun peluangnya tinggi, tapi bukan disebabkan oleh obesitas atau bukan disebabkan oleh lemak tubuh. Tapi kita bisa ngelihat kalau beta cell plus pancreatic islet, artinya yang memproduksi insulin itu sangat tinggi. Jadi ternyata tubuhnya Budi itu gagal untuk memproduksi insulin. Jadi gulanya tidak bisa dicerna. Seperti itu. Jadi partition PRS ini membantu untuk membedakan resiko-resiko. Nah, mungkin pertanyaannya selanjutnya adalah so what? Jadi so what? Misalnya kita tahu Budi ternyata resikonya disebabkan karena pancreatic islet, sementara Anto itu resikonya disebabkan karena obesitas. Ternyata ini bisa membantu kita untuk menentukan treatment apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Jadi misalnya kalau Anto itu bisa direkomendasikan, oh yaudah silakan diet dengan menggunakan low karbohidrat, lalu strength training, lalu kalau misalnya perlu menggunakan obat, bisa menggunakan obat metformin. Lalu kalau Budi ini kalau dia tahu misalnya sebelum dia menderita diabetes, oh saya punya peluang diabetes sangat tinggi. Misalnya Budi bisa ke dokter, dokternya bisa ngasih Budi, oh kamu tuh perlu early insulin, kamu perlu low GI glycemic index meal atau kamu perlu GLP-1 therapy. GLP-1 itu apa? Kalau teman-teman ada yang pernah dengar Ozempic, yaitu GLP-1. Mungkin teman-teman saat ini capek karena aku bahas biologi terus. Jadi iya, aku akan mulai bahas tentang Vertex AI dan bagaimana kita bisa nge-translate ini menuju ke komputernya. Jadi Vertex AI itu membantu democratize infrastructure, built-in machine learning tools, dan ada scaling automation dan integration-nya. Ini kira-kira bioinformatics pipeline yang bisa diimplement di Vertex. Jadi raw data di-store di Google Cloud Storage, lalu diproses menggunakan data flow, menggunakan Vertex AI untuk modeling, lalu menggunakan BigQuery atau Looker untuk visualization. Teman-teman tenang aja, nanti kita akan ada demonya. Ini step untuk data ingestion, jadi dari GCS bucket, di mana kita store raw genomics file, lalu kita ke BigQuery, kita store ini ke BigQuery untuk bikin datanya jadi jauh lebih structured dengan menggunakan annotations or phenotype labels, lalu menggunakan healthcare API. Ini step untuk data processing-nya, jadi ini nggak akan kita bahas, karena saya bukan data engineer sayangnya. Jadi kira-kira data flow itu bisa digunakan untuk membersihkan, menormalisasi, dan mentransform dataset, sementara Vertex AI Pipeline itu bisa digunakan untuk pre-processing steps, full tracking, dan reproducibility. Nah ini yang akan kita demokan sebentar lagi. Jadi kita akan membuat demo tentang polygenic risk score yang tadi udah kita bahas. Jadi sebenarnya Nextflow pipeline di Vertex AI itu bisa membantu banyak sekali hal. Ini adalah pipeline-pipeline yang sebenarnya saya lakukan untuk bioinformatics, which is variant calling, association study, quality control, polygenic risk score, clinical data integration, functional genomics, SNP enrichment, product recommendation. Nah mungkin kita akan cuma punya waktu untuk sempat bahas polygenic risk score. Tapi kalau mau dibahas yang lain-lain, undang-undang saya lagi ya nanti kapan-kapan. Oke, ini nanti arsitektur yang akan kita bahas. Kira-kira kita akan membahas dari feature group, bagaimana caranya nge-train model bioinformatics, lalu membuat Vertex AI custom training job, dan save ke GCS bucket. Ini saya kasih overview dulu ya semuanya. Ini predicting disease risk. Saya pernah presentasiin ini di GDG presentation saya sebelumnya yang di Build with AI. Jadi kalau teman-teman mau nonton, ini saya kasih link YouTube-nya. Jadi mungkin teman-teman bisa kalau mau scan, ini akan membantu memberikan konteks bagaimana untuk memprediksi disease risk menggunakan BigQuery ML. Tapi kita nggak akan bahas ini hari ini. Next, untuk visualization, ini contoh visualization dari data bioinformatics ya. Ini adalah model dari SARS-CoV-19 menggunakan Looker Studio. Oke, kita mulai mini demo kita. Jadi silahkan teman-teman kalau mau ikutan, kita bisa
scan QR code atau enggak enter link yang ada di bawah bit.ly GDG Kezia Vertex AI. Di sini nggak ada yang bawa laptop ya, baru tahu. Oke, karena nggak ada yang bawa laptop, jadi saya demokan aja. Teman-teman apa udah scan? Nanti kalau mungkin mau di-run di rumah atau kapan nanti. Oke, mungkin setelah scan bisa dapat seperti ini kali ya tampilannya. Jadi saya coba demokan aja. Bentar. Oke, jadi mungkin teman-teman nanti kalau udah buka, teman-teman akan coba buka Cloud Shell. Lalu Cloud Shell itu isinya adalah file-file, kita bisa proses ini seperti Visual Studio Code. Dan tolong dimaafkan karena kodenya tidak teratur karena saya data scientist bukan developer. Jadi step pertama yang perlu dilakukan adalah membuat Docker file. Kita hari ini akan nge-run namanya namanya Polygenic Risk Score Extension for Diabetes mellitus yang ini. Jadi package ini adalah package yang dibuat oleh mahasiswa Stanford. Bukan mahasiswa, kayaknya udah postdoc di Stanford. Jadi untuk mendeteksi resiko diabetes menggunakan partition PRS yang tadi kita bahas. Oke, mungkin nanti teman-teman bisa, ini saya nggak akan build Dockernya lagi karena akan memerlukan waktu lama. Jadi bisa dikopas aja kodenya nanti kalau mau dipraktekkan. Lalu yang kedua, file yang tidak kalah penting adalah runner.py karena ini akan gunanya untuk mendownload semua file yang diperlukan, lalu ngeparse argumen-argumen yang diperlukan, lalu mengupload ke GCS dan ngerun library-nya. File ketiga yang perlu disiapkan adalah submit PRS EDM job. Di sini nanti teman-teman silahkan ganti project ID-nya, region-nya, lalu staging bucket-nya berdasarkan yang teman-teman sudah punya. Lalu kita bisa, sama datanya nanti saya juga udah kasih link-nya di collab-nya. Jadi teman-teman bisa download 3 file terakhir ini. Nanti bisa pakai widget atau pakai cara download manual pun juga bisa. Ini data public, jadi ini data dari CleanVar dan ini isinya data untuk penelitian. Oke, mungkin setelah nanti teman-teman udah build Dockernya, udah build semuanya, kita bisa mengakses, kita bisa merun kodenya menggunakan Cloud Shell. Jadi runnya tinggal submit job aja, lalu dia akan kirimkan jobnya ke Vertex AI gitu. Jadi kita bisa view custom jobs yang saat ini udah kita buat. Misalnya ini yang kita sekarang saat ini buat, jadi ini saat ini statusnya pending, tapi saat ini statusnya sudah nomor 2, artinya statusnya udah running. Karena ini runningnya akan lama, kira-kira perlu waktu 15 menit, jadi saya udah mempersiapkan hasilnya kira-kira seperti apa. Tapi nanti kalau teman-teman mau lihat hasilnya, teman-teman akan bisa akses via Google Cloud Storage. Jadi di Google Cloud Storage kita nanti bisa lihat ada file synthetic results CSV. Jadi ini adalah file yang dihasilkan dari partition PRS.
Jadi kita bisa download dan lihat partition PRS itu seperti apa. Dan ini pun saya sudah provide di linknya. Jadi kira-kira hasil partition PRS itu seperti ini. Aduh, kecil banget. Jadi kita nanti bisa lihat data frame-nya, kira-kira kita bisa ngelihat ID-nya seperti ID pasien. Lalu beta cell plus PI ini adalah partition PRS untuk yang tadi udah kita bahas, beta cell plus pancreatic islet. Lalu ada body fat, lipodystrophy, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir itu ada type 2 diabetes untuk prediksi ini. Jadi type 2 diabetes total itu adalah penjumlahan dari semua skor lainnya. Nah, ini aku juga kasih bonus code. Jadi kodenya adalah untuk membuat plot yang tadi udah kita buat untuk Anto dan Budi. Jadi kita mengkategorisasikan based on kategori diabetes orang tersebut ya. Jadi misalnya ini untuk sampel nomor 1, ternyata orang ini tuh kemungkinan besar kalau dia sampai diabetes disebabkan karena dia beta cell plus PI-nya itu sangat tinggi dan juga dia liver atau lipid metabolismenya itu sangat buruk. Ini juga saya kasih code data science untuk membuat distribution plotnya across participant. Jadi kita bisa tahu ternyata orang satu ini sampel nomor 1 diabetesnya itu nggak tinggi loh. Jadi dia ada di tengah-tengah. Jadi dia sebenarnya diabetesnya nggak parah gitu. Bukan diabetes, resiko diabetesnya tidak tinggi gitu ya. Oke, mungkin itu sedikit demo yang tadi. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin di rumah dan punya laptop dan mau cobain, silahkan dicoba kodenya. Nah, terakhir saya ingin membahas challenges in AI for healthcare. Karena ini hal yang kurang dibahas. Jadi kebanyakan orang saat ini membahas kayak, AI di kesehatan bisa membantu, bisa menggantikan dokter loh. Pertanyaannya, emang iya? Emang kita mau percaya sama mesin untuk ngasih kita obat gitu. Jadi challenge yang ingin saya bahas yang pertama adalah data privacy dan security. Jadi data-data DNA pasien ini kan sangat-sangat sensitif ya. Kenapa? Karena data DNA kita itu bisa ngasih lihat kita siapa, orang tua kita siapa, kita ada penyakit apa. Misalnya tadi kan kita bisa lihat kita punya resiko penyakit diabetes loh dari PRS kita. Jadi saat ini yang paling penting adalah menjaga data-data kita. Misalnya kalau kita tes DNA atau apa, kita perlu tahu tuh sebenarnya data kita diapain. Lalu yang kedua adalah bias dan fairness. Jadi saat ini kebanyakan penelitian-penelitian untuk bioinformatics, penelitian-penelitian genetik itu dilakukan ke orang-orang yang kulitnya Kaukasia ya, jadi atau orang-orang Eropa. Sementara gen itu kan beda-beda ya. Gen orang Indonesia sama gen orang Eropa itu kan beda banget. Makanya warna rambut kita bisa beda, mata kita beda, warna kulit kita beda. Tetapi ternyata kebanyakan penelitian itu dilakukannya di populasi Eropa. Sehingga populasi Indonesia kalau menggunakan misalnya resiko diabetes orang Eropa itu nggak sesuai gitu. Jadi ini adalah salah satu problem di bioinformatics. Dan yang ketiga adalah lack of validation. Jadi banyak model untuk bioinformatics, model untuk misalnya yang tadi polygenic risk scores, atau model cara memprediksi sesuatu, tetapi sedikit sekali yang melakukan validasi. Akibatnya apa? Model-model ini berhenti hanya di penelitian aja, jadi nggak pernah sampai translasi. Yang keempat adalah limited data. Jadi di Indonesia ini kita tidak punya banyak data ya untuk mengolah data-data DNA. Akibatnya adalah, ya kalau kita misalnya cuma mengolah menggunakan 100 orang, ya kemungkinan besar model kita ya pasti akan overfit ke 100 orang tersebut. Jadi lack of standardization ini juga adalah masalah yang besar. Jadi misalnya format yang ada di satu tempat, misalnya ada di rumah sakit A, itu nggak translatable ke format yang ada di rumah sakit B. Akibatnya apa? Datanya nggak bisa diharmonize. Lalu yang terakhir adalah limited explainability.
Jadi gunanya tadi yang partition PRS itu adalah untuk menambah explainability dari data DNA kita. Tetapi terkadang masih banyak sekali model-model AI untuk kesehatan yang dibuat saat ini itu tidak ada explainability-nya. Jadi misalnya orang tiba-tiba datang bilang, oh besok lu akan kena kanker. Itu kan nggak make sense ya, maksudnya itu nggak berguna, dua cuma menyebabkan orang menjadi panik. Jadi key takeaways dari presentasi hari ini apa? Jadi yang pertama, genetics itu reveals hidden mechanism. Jadi genetik yang ada di tubuh kita itu merupakan aset yang sangat berharga karena itu menandakan siapa diri kita dan bisa menunjukkan antara kita memiliki predisposisi terhadap penyakit apa atau menunjukkan sebenarnya kita ini anaknya siapa gitu ya. Lalu yang kedua, partition PRS yang tadi saya sudah coba jelasin, ini membantu untuk mempersonalize resiko-resiko penyakit. Yang ketiga, cloud makes genomic scalable. Jadi kalau saya harus mengolah semua data tanpa cloud, itu data saya akan berceceran di mana-mana dan akan sangat susah untuk diproses. Lalu Vertex AI ini mensimplify pipeline. Jadi setelah saya praktekkan kan kita bisa lihat semuanya itu di satu platform yang sama. Jadi saya nggak perlu, saya harus loncat ke misalnya platform yang berbeda gitu. Lalu yang terakhir saya ingin menekankan kalau kita bisa menstratify risiko-risiko kita terhadap suatu penyakit, itu akan membuat kita bisa memperoleh perawatan yang lebih baik. Jadi dengan partition PRS, orang seperti Anto dan Budi, mereka tidak hanya mengetahui resiko-resiko mereka, tetapi mereka bisa mengerti sebenarnya ceritanya mereka. Pada saat orang bisa mengerti cerita mereka bisa merubah endingnya. Jadi misalnya kalau Anto bisa mengetahui, dengan saya diet, saya bisa bebas dari diabetes, maka kemungkinan besar Anto akan berusaha gitu. Sementara Budi akan memperoleh pengobatan yang lebih cepat. Jadi dia nggak cuma senang, saya BMI-nya normal, tapi saya bisa memperoleh, saya tahu saya punya resiko diabetes, saya bisa memperoleh gitu obat-obat terlebih dahulu. Jadi sekian presentasi saya mohon teman-teman semua isi feedback form untuk menilai presentasi saya. Dan kalau ada pertanyaan, I will be very happy to answer. Thank you so much.